Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kori Masita, mengajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK TI Erlangga. Apa kabarnya murid-murid yang soleh dan soleha? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yang mana adalah akhlak dari perilaku lawan kata dari perilaku akhlakul karimah, yang mana kita harus menghindarinya karena mungkin dalam keseharian kita nggak sengaja melakukan yang namanya bagian dari akhlak mazmumah. Di sini kita langsung saja melakukan pembahasan ya. Kita belajar bersama-sama untuk supaya kita menjadi lebih baik lagi ya ke depannya. Mari kita mengenal tentang akhlak mazmumah itu seperti apa saja ya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya menghindari sifat berfoya-foya, ya, menghamburkan uang secara berlebihan untuk tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Di dalam Islam ya ada dua istilah yaitu israf dan tabzir. Keduanya itu artinya berlebih-lebihan dan kita tidak diperkenankan untuk mengaplikasikannya atau merealisasikannya dalam keseharian kita. Karena apa? Penggunaan harta itu di dalam Islam sesuai dengan kapasitasnya, dengan ukurannya ya, agar tidak berlebih-lebihan dan mubazir. Adapun di sini ada dalil untuk supaya kita tidak berfoya-foya, ada dalilnya atau larangannya. Binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan, diucapkan 3 kali oleh Rasulullah, hadis riwayat Muslim dan Ibnu Mas'ud. Makan, minumlah, berpakaianlah yang tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Ya, jadi semua ada batasannya, ada ukurannya, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun di sini ada caranya supaya kita tidak melakukan yang namanya hidup berfoya-foya. Ada caranya ya supaya kita tidak terjebak di dalamnya, yaitu yang pertama, cara menghindarinya menggunakan sesuatu itu sesuai kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Jadi seperti gaya hidup sekarang kan, di zaman sekarang ini kita sebagai anak muda terkadang kepingin mengikuti gaya hidup yang serba canggih, yang serba ingin secepatnya dituruti oleh orang tua ya. Tetapi sebaliknya kita harus menanamkan jiwa qanaah di dalam diri kita ya. Artinya apa-apa yang sudah diberikan orang tua kita harus bersyukur ya. Kemudian apa cara menghindari berikutnya, yaitu membiasakan pola hidup sederhana dalam makan, minum, dan berpakaian. Ya, artinya ini semua dicontohkan oleh Rasulullah ya. Mulai dari kita makan, minum, ya, berpakaian itu harus dengan kesederhanaan. Ya, karena kita juga harus melihat ada yang lebih susah dari kita, ada yang masih sangat membutuhkan bantuan ya. Kemudian poin yang ketiga, cara menghindarinya selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki ya, karena nikmat Allah sangat banyak sekali, sangat luas sekali, kita nggak bisa kalkulasi. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sudah dikasih ke kita. Kemudian membatasi diri dengan prinsip cukup atau qanaah ya, sebelum bertindak berlebihan. Kemudian apa sifat atau perilaku mazmumah selanjutnya yang harus kita buang mulai sekarang dari diri kita, mulai perlahan-lahan kita buang, yaitu apa? Menghindari sifat ria ya, secara bahasa yaitu menampakkan atau memperlihatkan supaya orang itu senang ya dengan apa yang kita punya. Intinya supaya orang memperhatikan ya, dan butuh validasi ya, istilah sekarangnya seperti itu. Kemudian di sini ria adalah sifat memperlihatkan atau memamerkan amal ibadah kepada orang lain ya saat dikerjakan dengan tujuan mendapatkan pujian. Pujiannya dari siapa ya? Jelas dari manusia ya, bukan mengharap ridha Allah. Banyak-banyak kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ibadah kita itu hanya untuk mengharap pujian dari manusia ya. Karena apa? Cukup Allah yang tahu ya, lillah ta'ala, karena Allah semata. Menghindari sifat sum'ah ya berikutnya, yaitu sifat yang harus kita hindari. Nah, di sini hampir mirip dengan ria. Nah, sum'ah di sini menceritakan atau memperdengarkan amal kebaikan setelah dilakukan dengan tujuan agar dipuji, dikenal, dan mendapat popularitas. Seperti itu. Jadi kita lakukan karena Allah, tidak perlu kita memamerkan, menceritakan ya. Untuk mendapatkan popularitas itu cukup sudah
Allah yang maha melihat, maha tahu ya. Karena apa? Karena supaya kita lebih tawadu, lebih hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Jadi kita nggak sedih ketika tidak ada yang memuji di kegiatan kita, di aktivitas kita, karena kita sudah merasa hanya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar apa-apa yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Di sini cara menghindari riya dan sum'ah ya, berarti apa? Kita harus, yang pertama yang kita lakukan, meluruskan niat hanya untuk Allah ya. Kembali ke niat, segala sesuatunya kembali ke niat kita dalam melakukan aktivitas. Niatnya apa? Karena Allah atau karena ingin mendapat pujian. Kemudian membiasakan menyembunyikan amal. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang melihat ya. Karena ketika mungkin kita melakukan kegiatan amal dan orang tidak merespon, tidak like atau memberikan komentar, kita mungkin akan merasakan sedih. Tetapi kalau kita sudah ikhlas karena Allah, mau di komentari atau mau di like ketika itu suatu postingan ya di medsos, kita enjoy aja karena niatnya karena Allah, bukan untuk mengharapkan pujian bahkan popularitas. Poin yang ketiga, cara menghindari riya dan sum'ah, yaitu mengingat Allah maha mengetahui isi hati ya. Tidak diceritakan ke orang lain, menata niat, menyadari balasan yang terbaik hanya dari Allah ya. Nah, di sini sifat yang harus kita hindari yaitu ada sikap berikutnya, yaitu takabur ya. Takabur sebagaimana hadis riwayat Muslim. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi seperti apapun rasa sombong yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, perlahan-lahan kita mulai buang, kita memohon ampunan kepada Allah, karena sekecil biji sawi pun ya itu akan dicatat. Nah, di sini cara mencegah takabur, yang pertama menyadari kelebihan yang sudah Allah kasih itu ya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita lebih tawaduk bahwasanya kita bisa menjadi seperti sampai sekarang ini ya karena Allah memudahkan, karena dilancarkan. Kemudian banyak mengingat kematian, menerima kritik dengan lapang dada. Jadi kalau mungkin teman-teman di kelas mengkritik kegiatan kita, aktivitas kita, ya udah kita terima, karena di balik kritik itu pasti ada hikmahnya. Berarti kita disuruh untuk memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik lagi ya ke depannya. Kemudian poin berikutnya, cara mencegah takabur yaitu apa? Meneladani akhlak Rasulullah ya. Meneladani akhlak Rasulullah yang sangat rendah hati. Kemudian hasad ya, sifat mazmumah atau perilaku yang tidak bagus berikutnya yang harus kita hindari yaitu sifat hasad. Sifat hasad di sini sifat seseorang yang merasa tidak senang ya terhadap kebahagiaan orang lain. Karena apa? Karena orang tersebut memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut ya. Semoga kita nggak punya sifat seperti ini, karena kalau sampai ada di dalam diri kita ya, itu sangat tidak baik ya. Segera kita hilangkan, kita buang jauh-jauh. Kita cukup merasa bahagia, bangga ketika orang lain itu mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin kita belum Allah kasih, mungkin di suatu hari ya Allah nggak ngasih sekarang. Jadi semua itu ada hikmahnya. Karena apa? Karena ya itu tadi ya, kita banyak-banyak berprasangka baik kepada takdir Allah. Dalil larangan bersikap hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, yang mana artinya dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki ya. Hadis riwayat Abu Daud. Jauhi hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Seperti kita tahu, api yang memakan kayu bakar itu sangat cepat sekali ya. Jadi sayang kebaikan kita kalau ternyata diumpamakan api yang terbakar ya. Jadi selalu bersyukur, selalu rendah hati atau tawadu ya ketika mungkin ada yang mendapatkan rezeki dan kita tidak berkeinginan untuk menghilangkan rezeki orang lain
Nah, kemudian di sini caranya kita menghindari yaitu untuk supaya tidak terjadi hasad, meyakini rezeki yang sudah diatur oleh Allah, membiasakan sikap qanaah, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mendapat nikmat, mengganti hasad dengan ghibah, memperbanyak zikir dan doa perlindungan. Ya, jadi kita semua harus banyak-banyak introspeksi, ya, merenung apabila sudah banyak sekali mungkin secara nggak sengaja mungkin kita sudah punya penyakit yang jadi akhlak mazmumah seperti sifat hasad, kemudian tabzir, israf, takabur, ya. Nah, di situ adalah penyakit yang harus kita hindari, ya. Obat terbaik untuk menghindari akhlak mazmumah, perilaku tercela itu ya menanamkan sifat qanaah tadi sudah disampaikan, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah kasih, dan kita ikut bahagia atas kebahagiaan yang orang lain dapatkan, ya. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mempraktekkan perilaku akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, ya, lawan dari akhlak mazmumah, ya, dengan berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan semua kegiatan kita. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.